Perkenalkan, saya Farah Hanifah, NPM 30 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan dan bagaimana cara mengukur GCS. Baik, di sini saya jelaskan dulu apa itu GCS atau Glasgow Coma Scale. Dapat digunakan sebagai indikator prognosis pasien serta mengklarifikasi derajat cedera kepala. GCS adalah alat ukur untuk menilai kesadaran dan derajat neurologis pasien yang pertama kali digunakan pada tahun 1974. Baik, untuk nanti ada 3 aspek pemeriksaan GCS. Yang pertama adalah respon membuka mata, yang kedua adalah respon verbal, yang ketiga adalah respon motorik. Untuk penilaiannya nanti ada beberapa skala. Yang pertama ada respon membuka mata, itu adalah skala 4 tertinggi dan skala 1 terendah. Dan untuk respon verbal, skala tertingginya adalah 5 dan terendahnya adalah 1. Dan untuk respon motorik, skala tertingginya adalah 6 dan skala terendahnya adalah 1. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan GCS, yang pertama kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dan kedua menjaga privasi pasien. Kita mencuci tangan dahulu. Setelah itu memakai handscoon atau kaos tangan. Selanjutnya yang kedua tadi adalah menjaga privasi pasien, kita menutup gorden. Terima kasih. Untuk pemeriksaan GCS ada 3 pemeriksaan. Yang pertama kali adalah respon membuka mata. Yang pertama skor tertingginya adalah 4, yaitu membuka mata tanpa ada perintah. Baik, untuk skor yang ketiga. Baik, ya, skor yang ketiga adalah dengan perintah. Mbak, buka matanya, Mbak. Dan skor yang kedua dengan respon nyeri. Mbak, buka matanya, Mbak. Dia membuka mata. Dan respon yang pertama tidak ada respon seperti ini. Mbak, buka matanya, Mbak. Mbak, buka matanya. Baik, untuk yang kedua adalah respon verbal. Respon yang tertinggi yaitu skornya 5. Yang pertama responnya 5 itu, skornya 5 adalah bisa menjawab pertanyaan. Jadi gini, Mbak, namanya siapa, Mbak? Sofi. Tadi kenapa, Mbak? Kecelakaan. Baik, seperti itu. Lanjut ke skor yang keempat, dapat menjawab pertanyaan tapi bingung. Contohnya seperti ini, Mbak, namanya siapa, Mbak? Sofi. Tadi kenapa, Mbak? Kecelakaan. Agak sedikit bingung. Lanjut kita akan ke skor yang ketiga, yaitu tidak dapat menjawab dengan baik, jawabannya ngawur tapi ngasal. Kita lihat contohnya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Joko. Tadi kenapa, Mbak? Habis nyuci sungai. Oh, habis nyuci di sungai. Jadi contohnya seperti itu. Kita lanjut yang kedua. Skor yang kedua adalah hanya menelan saat ditanya. Jadi seperti ini. Skor yang kedua adalah hanya menelan saat ditanya. Seperti ini contohnya. Mbak, namanya siapa, Mbak? Tadi kenapa, Mbak? Hanya menelan saja. Kita ke skor yang terakhir adalah skornya 1, yaitu pasien ditanya diberi rangsangan tapi tidak ada jawaban. Seperti ini. Mbak, namanya siapa, Mbak? Tadi kenapa, Mbak? Oke, jadi itu adalah 5 skor dari respon visual. Kita lanjut ke respon yang ketiga adalah respon motorik. Skor yang pertama adalah 6. Kita coba dulu ya. Mbak Sofi, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri,
skornya 6, dia bisa merespon dengan baik. Kita lanjut ke skor yang kelima, diberi rangsangan tapi dia menepis, contohnya begini. Nah, gitu. Kita lanjut ke skor yang keempat, menghindari rangsangan seperti ini. Saya contoh. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke skor yang ketiga, saat diberi rangsangan fleksi abnormal. Oke. Kita lanjut ke skor yang kedua, diberi atensi abnormal. Kita lanjut yang skor terakhir adalah skor 1. Saat diberi rangsangan dan diperintah pasien tidak ada respon sama sekali. Angkat tangannya, Mbak. Angkat tangan kanan. Oke, seperti itu untuk baik. Kita ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu lateralisasi motorik dengan cara mengangkat tangan pasien seperti ini dan kemudian dijatuhkan. Dilakukan jika pasien tidak sadarkan diri untuk melihat keseimbangan motorik pasien. Kita lanjut, yaitu meminta pasien menggenggam tangan kita. Ini kita minta pada pasien yang sadarkan diri. Kita lakukan pada pasien yang sadarkan diri, kita minta untuk dia menggenggam tangan kita. Baik, itu adalah langkah-langkah untuk pemeriksaan GCS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.